Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan adalah sesungguhnya perbekalan yang akan kita bawa ke hari akhirat kelak. Wa qala Allah Ta'ala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Para ulama kita telah bersepakat, telah ijma', baik ulama pada masa dahulu dan juga pada para ulama di masa sekarang, bahwa sesungguhnya agama kita, syariat kita bersumberkan kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Adapun as-sunnah an-nabawiyah, penjelasan, keterangan, perincian daripada Al-Quran itu sendiri yang disampaikan oleh mulut mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara tentang haknya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menegaskan bagaimana sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sampai kepada kita sekarang dan sampai hari kiamat kelak akan tetap terjaga, keoriginalannya akan tetap terjaga dan tidak akan terjadi perubahan walaupun bertukar zaman ataupun waktu. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Para ulama tafsir hampir seluruhnya sepakat bahwa makna atau tafsir daripada az-zikir itu adalah Al-Qur'anul Karim. Lantas bagaimana dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah juga terjaga sebagaimana Allah menjaga kalamnya, sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'annya?
Sementara pada ayat yang telah kita sebutkan tadi, bahwa al-zikir itu definisinya adalah Al-Quran, tafsirnya adalah Al-Quran, bukan sabda Rasulullah, bukan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apakah Allah berlepas diri terhadap penjagaan sunnah nabinya atau sunnah rasulnya? Jawabannya tentu adalah tidak. Karena dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat An-Najm ayat 3, Allah berkata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang artinya sesungguhnya Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Di dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 44, Allah juga mengatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Yang artinya, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikir, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau terangkan kepada manusia. Guru kami Syekh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, salah seorang guru besar ahli hadis di Universitas Al-Azhar, ketika mengomentari ayat ini beliau berkata, sebagaimana Allah menjaga kalamnya, maka otomatis Allah akan menjaga sunnah nabinya yang menjadi penjelasan daripada Al-Quran tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh sebuah riwayat daripada Imam Abu Daud rahimahullah, disandarkan kepada as-sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala, ceritakan daripada sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya dia berkata, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah." Adalah aku dahulunya senantiasa mencatat setiap ucapan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdzah, kemudian aku menghafalnya. Fanahatni Quraisy, suatu ketika orang Quraisy menegurku. Wa qalu, dan mereka berkata, "Ataktubu kulla syai'in tasma'u?" Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Adakah kamu menulis setiap ucapan yang diucapkan oleh Muhammad? Padahal Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita, yang berbicara fil ghadabi war ridha, baik ketika dia marah ataupun ketika dia ridha. Fa amsaktu anil kitab, kata Abdullah bin Umar, maka sempat aku terhenti dari menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu zalika li Rasulillah, kemudian aku kadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Apa sikap Rasulullah? Fa auma'a bi usbu'ihi ila fihi, maka Rasulullah mengisyarahkan jari telunjuknya kepada mulutnya. Faqala, kemudian dia berkata, "Wahai Abdullah bin Amr, uktub, tulislah olehmu, fawalladhi nafsi biyadih, maka demi jiwa, demi Tuhan yang jiwaku berada di atas genggamannya, ma yakhruju minhu illa haq, tidak keluar daripada mulut ini kecuali yang hak." Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu setelah posisi Al-Quran dan posisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu agungnya sehingga sulit untuk diserang, maka para kaum al-mustasyrikin atau al-musyakkikin, atau lebih kita kenal dengan orientalis, orang yang mempelajari Islam bukan untuk masuk kepada Islam, akan tetapi dia mempelajari Islam untuk mencari kelemahan di dalam Islam, dan mereka mencoba untuk menyerang Islam dari dalam. Para kaum orientalis, para kaum ingkar sunnah, ketika mereka tidak sanggup untuk menyerang Al-Quran, mereka tidak sanggup menyerang sunnah Rasulullah, maka mereka mencoba untuk menyerang generasi pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencoba melecehkan, mereka coba menghina, mereka mencoba menuduh dengan tuduhan yang tidak masuk akal.
tujuan mereka pada hakikatnya adalah menyerang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika mereka berhasil menyerang para sahabat Rasulullah, otomatis mereka berkata bahwa Rasulullah mempunyai para sahabat yang kredibilitasnya perlu dipertanyakan. Akhirnya dengan cara itu mereka ingin menghancurkan agama Islam, ingin memadamkan cahayanya Islam. Akan tetapi Allah tidak membiarkan, walaupun orang-orang kafir itu merasa sakit hati. Allah berkata, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Akan tetapi Allah akan tetap menyempurnakan agamanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Slogan kritik hadis, slogan kritik ilmiah, slogan kebebasan berpikir pada hakikatnya itu adalah racun yang dimasukkan ke tubuh umat Islam supaya umat Islam merasa ragu dengan sunnah Nabi. Maka dalam kesempatan ini, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita sedikit mencoba membahas seorang sahabat yang sangat agung yang seringkali dituduh oleh para orientalis, yaitu As-Sahabil Jalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Di antara tuduhan mereka, dan insya Allah akan kita jawab dengan pertolongan Allah, tuduhan yang biasa mereka lakukan adalah bahwa sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu banyak memalsukan hadis. Alasannya apa? Karena katanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu masuk Islam cuma 3 tahun. Akan tetapi kenapa hadisnya lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lebih terkenal dekat dengan Rasulullah dan lebih dahulu masuk Islam, seperti Khulafaur Rasyidin ataupun Ummul Mukminin radhiyallahu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma' juga, telah sepakat juga bahwa memang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak mustahil dan bisa diterima oleh akal manusia. Yang pertama alasannya, ini saya kutip dalam kitab Difa'un 'Anis Sunnah karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syu'bah, dan juga dalam kitab As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyyi' karangan Syekh Mustafa As-Sibai. Jawaban yang pertama adalah karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang senantiasa meluangkan waktunya untuk bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa bergaul dan berdampingan dengan Rasulullah dalam rangka menimba ilmu. Dia bersama Rasulullah baik ketika mukim ataupun ketika safar. Dan kita tahu bahwa sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang daripada sahabat Ahlus Suffah yang dipuji oleh Al-Quran. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini pujian Allah kepada Ahlus Suffah, yang artinya ada orang-orang fakir yang tinggal bersama Rasulullah, uhsiru fi sabilillah, yang mana waktunya betul-betul dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah, untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak sanggup atau tidak ada waktu untuk bekerja, bukan karena malas. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, sampai-sampai orang jahil menyangka mereka adalah kaya. Ta'rifuhum bisimahum, engkau melihat ciri-ciri mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Itu pujian Allah kepada Ahlus Suffah. Tuduhan ini pada dasarnya juga sudah dijawab langsung oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Kita bisa lihat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Innan nasa yaquluna aksara Abu Hurairah." Sesungguhnya manusia seringkali berkata bahwa Abi Hurairah ini terlalu banyak meriwayatkan hadis. Kemudian dia berkata, "Walaula ayatani fi kitabillah." Kalau bukan karena dua ayat di dalam Al-Qur'an, kata Abi Hurairah, "Ma haddastu hadisan." Niscaya aku tidak akan mau menyampaikan hadis ini. Kemudian Abi Hurairah membaca ayat tersebut, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 159 dan ayat 160. "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan petunjuk setelah diturunkan petunjuk tersebut, mereka ini akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh seluruh makhluk. Kalau bukan karena ayat ini, kata Abi Hurairah, niscaya aku tidak akan mau menyampaikan hadis ini. Kemudian dia melanjutkan, "Inna ikhwanana minal muhajirin." Sesungguhnya sahabat-sahabat kami daripada kaum muhajirin, kana yashghuluhumus safaku bil aswaq. Mereka itu disibukkan mengurus atau berdagang di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar. Adapun saudara-saudara kami dari kaum Ansar, penduduk Madinah yang sudah muslim, penduduk asli, kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim. Mereka disibukkan bekerja mengurus harta benda mereka. Wa inna Aba Hurairah. Adapun Aba Hurairah, kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahduru ma la yahdurun. Dan Abi Hurairah menghadiri majelis yang tidak dihadiri oleh sahabat lain. Wa yahfadhu ma la yahfadhun. Dan dia menghafal hadis yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abi Hurairah agar mempunyai ingatan yang sangat kuat sehingga tidak pernah lupa kepada ilmu yang sudah dia dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai di dalam sunannya dan Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Diceritakan bahwa seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit berkata, "Qal kuntu ana wa Abu Hurairah wa akharu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku bersama Abi Hurairah dan satu sahabat lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Ud'u, berdoalah kamu, pasti akan aku aminkan," kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang berdua tadi, yaitu Zaid bin Sabit dan sahabat yang satu lagi itu berdoa. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai giliran Abi Hurairah berdoa juga. Akan tetapi doanya sedikit berbeda dengan dua sahabat yang sebelumnya. Dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibai." Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu sebagaimana yang dipinta oleh dua orang sahabatku terdahulu. Wa as'aluka ilman la yunsa. Dan aku bermohon kepadamu, ya Allah, berikan hamba ini ilmu yang mana ilmu itu tidak akan pernah lupa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa itu. Kita tahu kalau Rasulullah yang mengaminkan pasti ijabah. Faqulna, kemudian dua sahabat ini berkata, "Wa nahnu ya Rasulullah." Kami juga ingin, wahai Rasulullah, sebagaimana doa Abi Hurairah. Apa jawaban Rasulullah? "Sabaqakuma bihal ghulamud dausi." Rasulullah dengan bijaksana berkata, "Mohon maaf, kamu sudah didahului oleh sahabatmu Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Alasan yang ketiga, kenapa Abi Hurairah lebih banyak hafalannya daripada sahabat yang lain? Tuduhan yang mengatakan bahwa Abi Hurairah hanya 3 tahun bersama Nabi, itu tidak bisa kita terima secara mentah-mentah. Setelah kita lihat sejarah, ternyata Abi Hurairah bukan 3 tahun bersama Rasulullah. Karena Abi Hurairah masuk Islam pada bulan Safar tahun ke-7 Hijriah, dan Nabi meninggal pada tahun ke-11 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Otomatis Abi Hurairah bersama Rasulullah bukan 3 tahun,
akan tetapi lebih daripada 4 tahun. Kalau kita logikakan, seandainya Abi Hurairah bisa menghafal hadis saja 1 hari 5 hadis, dan kita tahu 1 tahun Hijriah itu 350 hari, berarti 5 hadis dikali 350 hari itu 1750 hadis. Kalau dikalikan 4 itu menjadi 7000 hadis. Jadi tidak mustahil Abi Hurairah bisa menghafal hadis sekitar 5374 hadis. Yang keempat, Abi Hurairah tidak hanya meriwayatkan hadis langsung dari mulut Rasulullah, akan tetapi Abi Hurairah juga meriwayatkan hadis dari para sahabat yang lebih senior, yang lebih dahulu masuk Islam. Dan yang terakhir, syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan seputar periwayatan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dilontarkan atau dituduh oleh orang-orang yang ingkar sunnah atau para orientalis, sejatinya adalah untuk menimbulkan keraguan di hati kaum muslimin terhadap keimanan mereka kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka ikut percaya bahwa para sahabat itu kredibilitasnya bisa dipertanyakan, otomatis kepercayaan kepada hadis akan berkurang, maka secara berangsur-angsur satu persatu syariat kita akan berguguran. Tapi Allah dengan bijaksana tidak akan membiarkan itu. Setiap orang, setiap kelompok yang ingin menimbulkan keraguan atau menimbulkan syubhat kepada keimanan kaum muslimin terhadap sunnahnya, maka Allah akan memunculkan para ulama-ulama yang siap untuk membela sunnah dan bisa mengalahkan argumen-argumen yang sesat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So suku baik ada suara suku tamam salat, luruskan dan rapatkan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بينك على الدرجات، وتبلغنا بصلاحيات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.